Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang selamat 4 golongan ini dapat THR, tunjangan hari raya dari pemerintah, cair H-10 Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri ya. Apakah KPM/PKH dan BPNT juga bakalan dapat THR? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya. Jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang selamat 4 golongan ini dapat THR dari pemerintah, cair H-10 Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri ya. Apakah KPM/PKH dan BPNT juga bakalan dapat THR? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, saya kutip dari setkap.go.id bahwasanya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Bapak Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia atau PP nomor 15 tahun 2023 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada 4 golongan ini ya sahabat YouTube. Nah, pemberian tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 tahun 2023 ini adalah upaya pemerintah untuk mempertahankan tingkat daya beli masyarakat, di antaranya melalui pembelanjaan aparatur negara, kemudian pensiunan, penerima pensiun, dan juga penerima tunjangan di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk meningkatkan pembelanjaan aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan, pemerintah memberikan tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 tahun 2023 sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara. Disebutkan dalam peraturan yang ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 29 Maret tahun 2023 dan dapat diakses pada laman JDIH Sekretariat Kabinet. Pada pasal 5 peraturan ini ditegaskan bahwa THR dan gaji ke-13 tidak diberikan kepada pegawai negeri sipil atau PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri dalam hal yang pertama sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain, atau yang kedua sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. THR dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN bagi PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, kemudian pimpinan lembaga penyiaran publik, dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga penyiaran publik terdiri atas yang pertama gaji pokok, kemudian tunjangan keluarga, kemudian tunjangan pangan, kemudian tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan 50% tunjangan kinerja sesuai pangkat jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Sedangkan THR dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari APBD bagi PNS dan P3K terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan paling banyak 50% yang diterima dalam 1 bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 juga diatur pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan. Bagi guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN dan tidak menerima tunjangan kinerja dapat diberikan 50% tunjangan profesi guru atau 50% tunjangan profesi dosen yang diterima dalam 1 bulan. Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dapat diberikan paling banyak 50% tunjangan profesi guru atau paling banyak 50% tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara yang diterima dalam 1 bulan disebutkan dalam peraturan presiden tersebut. Terkait pencairan THR dan gaji ke-13 tahun 2023 dalam peraturan presiden disebutkan bahwa THR dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Dalam hal tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud belum dapat dibayarkan, tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya. Sedangkan untuk gaji ke-13 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni, dan dalam hal gaji ke-13 belum dapat dibayarkan, gaji ke-13 dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2023. Nah, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 ini yang berhak mendapatkan THR dan juga gaji ke-13 adalah 4 golongan. Golongan pertama adalah aparatur sipil negara ASN ataupun P3K ya, baik guru ataupun pekerjaan lainnya ataupun profesi lainnya. Kemudian pensiunan, yang ketiga adalah penerima pensiun, yang keempat adalah penerima tunjangan di tahun 2023. Jadi 4 golongan itu ya sobat YouTube yang berhak mendapatkan THR di tahun 2023 ini. Nah, sedangkan untuk KPMPKH dan BPNT bagaimana? Nah, yang jelas kalau menurut aturan ini tidak termasuk yang bisa mendapatkan THR. Namun pemerintah melalui bansos yang namanya bansos pangan di bulan suci Ramadan untuk menekan laju inflasi di mendekati Hari Raya Idul Fitri, tentunya pemerintah kembali akan memberikan bansos pangan berupa beras 10 kg, kemudian telur dan juga ayam. Di mana yang beras 10 kg diperuntukkan bagi 21,3 juta keluarga penerima manfaat yang berasal dari data DTKS yang kemungkinan besar itu penerima PKH dan juga BPNT. Sedangkan untuk bansos pangan berupa telur dan juga komoditi daging ayam ini diperuntukkan bagi 1,4 juta keluarga yang di dalamnya terdapat balita resiko stunting. Oleh sebab itu dianggaplah bantuan tersebut karena dicairkan di bulan suci Ramadan hingga nanti mendekati Hari Raya Idul Fitri sebagai bantuan tambahan khususnya buat keluarga penerima manfaat bantuan PKH dan juga BPNT. Nah, oleh sebab itu karena bantuan yang sudah reguler ini dicairkan ya, yaitu PKH dan juga BPNT tahap pertama, maka apabila nanti si KPM tersebut mendapatkan bantuan tambahan berupa beras 10 kg, maka itu juga dianggap sebagai THR. Meskipun dalam perundang-undangannya, dalam peraturan presidennya itu bukan termasuk THR, dianggaplah itu bonus ya sahabat YouTube. Jadi seperti itu ya, bisa dipahami ya. Nah, untuk warga-warga yang lain bagaimana? Tentu apabila berprofesi termasuk keempat golongan yang masuk ke dalam peraturan presiden ini, maka berhak mendapatkan THR. Namun apabila tidak termasuk keempat golongan ini, maka tidak bisa mendapatkan THR ya sahabat YouTube. Oke, itu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan sampai jumpa di video dari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.